Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikir 3 kali kalimah thayyibah yang sangat disukai oleh Allah ketika hamba-hambanya mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tentunya segenap pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Az-Zikra di Gunung Sindur, ya, yang saya kenal Bapak Ustaz Zikri, Bapak Ustaz Jahidi, dan Ustaz-Ustazah yang lainnya yang saya mohon maaf belum ya kenal, tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada semuanya. Juga para santri putra putri dari Az-Zikra Gunung Sindur yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya kita mari membaca surah Al-Fatihah dulu. Ya, kita khususkan untuk merombi kita ya almarhum almarhumah Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, di mana saya dulu ketika beliau ya masih ada ya masih hidup diminta sebagai salah seorang dewan syariah di Az-Zikra, ya, bahkan ketika beliau perlu buku kaitan dengan dalil-dalil zikir berjamaah, ketika itu beliau banyak serangan dari orang-orang yang anti zikir berjamaah. Ya, beliau datang ke rumah saya di Bedahan Sawangan, Depok, minta supaya nulis untuk istilahnya membantah kepada yang suka mengkritik tersebut. Akhirnya saya tulis dengan judul zikir berjamaah sunnah atau bid'ah, dan alhamdulillah diterbitkan oleh Republika dan menyebar luas mungkin ke seluruh Indonesia, ya, karena ketika beliau diundang ke beberapa daerah, baik mungkin di Batam atau misalnya di Kalimantan, itu buku saya sambil diacung-acungkan. Kalau masih ada yang suka mengkritik kepada zikir berjamaah yang kami lakukan, kata beliau, ini saya punya buku sebagai dalilnya yang ditulis oleh ya Abi, ya nama saya disebut. Itu keakraban kami. Maka kita sekarang bacain Fatihah pada beliau, mudah-mudahan beliau di alam barzahnya, di alam kuburnya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, min ahlil khair, bahkan min ahlil jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatumil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah.
ya rabbal alamin. Hadirin hadirat beserta anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan. Mungkin karena ini baru pertama kali kita berjumpa dalam rangka mengkaji kitab atau keilmuan. Sebenarnya kita pernah ya berjumpa juga, cuma ceramah biasa atau dulu pernah sekedar ya katakanlah nasihat singkat. Bukan seperti sekarang ini akan menggunakan kitab khusus, ya. Maka dalam kaitan dengan muqaddimah pendahuluan ini mungkin perlu saya kemukakan dulu kenapa ada pengajian yang saya asuh, yang saya katakanlah ya ikut membina di pesantren Az-Zikra Gunung Sindur ini. Karena sebenarnya saya sendiri bukan istilahnya pengangguran begitu yang banyak waktu. Saya sendiri ya, syukran. Saya sendiri punya pondok pesantren yang saya dirikan, ya artinya sebagai pendiri sekaligus saya juga sebagai ketua yayasan. Saya juga sebagai pengasuh sehari-hari di pondok pesantren modern namanya Darus Sholihin. Apa namanya? Darus Sholihin. Dar itu artinya tempat atau lingkungan, Sholihin itu jamak dari soleh, artinya orang-orang yang soleh. Kenapa dinamai itu? Karena ya ingin nanti santri-santrinya itu menjadi santri yang soleh dan solehah, ya. Di sana juga sama ada putranya dan ada putri. Selain itu saya juga sebagai ya pembina beberapa majlis taklim di daerah Depok, ya. Apalagi Sabtu dan Ahad itu penuh semuanya, ya, khususnya ba'da subuh. Selain itu juga ya saya sibuk dengan menulis, ya, menulis kitab, menulis buku. Jadi kitab dan buku sekarang ini kurang lebih sudah 40 judul yang saya tulis. Dari 40 judul itu yang bahasa Arab saja itu sudah terbit 10 judul. Yang 10 judul itu yang pertama tafsir, namanya Tafsir Al-Kausar, sudah sekarang ini 4 jilid. Rencananya sampai 30 jilid. Ya, karena satu jilidnya 1 juz, kita ya tulis tafsirnya. Yang kedua namanya Al-Iksir fi Ulumi Tafsir yang ada ini. Kemudian ada yang ketiga Al-Marjan fi Ulumil Quran, tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Yang keempat namanya Al-Jawahir fil Hadis Al-Bashir An-Nazir, himpunan hadis-hadis sahih. Yang kelima nama kitabnya Al-Muhazzab fi Ilmil Akhlaq. Yang keenam kitabnya namanya Al-Ibriz fi Ilmi Tauhid. Yang ketujuh nama kitabnya Al-Hawi fi Ilmi Nahwi. Yang kedelapan Al-Kasyaf fi Ilmi Sharaf. Kemudian yang ke-9 nama kitabnya Al-Hawi fi Ilminah, ya. Ada Al-Hikam fil Mahfuzat, himpunan mutiara kata-kata hikmah, ya, di dalamnya. Kemudian ada lagi Al-Muyassar fi Ilmil Fiqh, khusus ilmu fikih, ya, untuk santri-santri yang tahap pemula. Itu kita susun, bahkan sekarang ini sedang memproses nulis kitab namanya Rawdatul Ulama'il Amilin, taman para ulama yang mengamalkan ilmunya. Sudah sampai 500 halaman, semuanya bahasa Arab. Ya, selain itu bahasa Indonesia juga kita sedang tulis mengenai pinter ibadah haji dan umroh, sudah kurang lebih 1000 halaman, ya. Ini sedang kita tulis. Jadi artinya saya tidak
tidak nganggur, tidak diem, ya, ketika tidak ada kajian di luar juga digunakan untuk nulis kitab dan nulis buku, selain ngurus santri juga. Akan tapi kenapa misalnya saya menyiapkan waktu untuk bisa istilahnya meluangkan untuk memberikan taklim di 4 tempat, ya, artinya di Mampang Az-Zikra, Mampang Indah 2, kemudian tadi sebelum ke sini di Pondok Pesantren Dar Al-Syukur yang di Pondokopi, ya. Jadi tadi di Mampang itu jam 8 sampai jam 10, 2 jam, karena dengan diskusi cukup panjang, ditambah nanti ya tadi jam 2 sampai asar, bahkan lewat waktu asar, karena diskusi juga itu di Dar Al-Syukur Pondokopi. Ya, kemudian ketiga kalinya ini hari ini datang ke sini, ya. Insya Allah di Sentul hari Kamis, ya. Jadwalnya untuk saya menyebarkan ilmu. Nah, ini kenapa misalnya ikut memberikan kajian di 4 pesantren Az-Zikra ini, atau dengan Dar Al-Syukur lah, ya, 4, ya, karena ini ada hubungan dengan pada tanggal 21 September yang lalu tahun 2025 ini. Mungkin dari sini juga Ustaz Zikri hadir, ya. Saya oleh Kiai Abdul Syukur Yusuf dan ya teman-teman di sana dinobatkan, dikukuhkan sebagai guru besar. Kalau di kampus itu sebagai profesor di bidang ilmu Al-Quran dan ilmu syariat, ya. Saya sendiri tidak menyangka bahwa Kiai Abdul Syukur akan memberikan ya gelaran yang sangat tinggi, ya, setelah gelar doktor adalah guru besar, ya. Dengan yang saya dengar dari waktu itu Ustadz Suswan Hadi memberikan sambutan sebelum saya oleh Kiai Abdul Syukur Yusuf jadi nobatkan sebagai guru besar dalam ilmu Al-Quran dan ilmu syariat. Itu yang saya dengar, karena ada beberapa pertimbangan, ya. Terus terang aja di Az-Zikra Mampang Indah 2 itu sebenarnya gurunya bukan, artinya kiai yang dari luar yang ngajar di situ bukan hanya saya saja, tapi banyak, bahkan ada yang lebih sepuh, lebih tua dari saya, namanya Kiai Haji Abdul Syakur Yakub, ya. Ini namanya Kiai Haji ya Syakur Yakub dari Jakarta. Usianya saya dengar kalau nggak salah sampai udah 85 tahun. Ya, usia beliau sudah 85 tahun, berarti sudah ya sepuh. Tapi ya ada juga Kiai Lukman Hakim Al-Azhari, doktor, ya, Al-Azhari menisbah kepada Al-Azhar Kairo, yang aslinya orang Lombok, ya, orang NTB. Ya, ngajar juga di Az-Zikra di sana. Tapi pilihan itu untuk menjadi guru besar rupanya kepada saya yang doib, ya, oleh Kiai Abdul Syukur. Menurut Ustaz Hadi ketika sambutannya itu ada pertimbangan, artinya melihat ada pertimbangan. Pertimbangannya apa? Ya, pertimbangannya karena katanya saya sudah memberikan ilmu kepada Kiai Abdul Syukur ketika beliau di Alhamidiyah Sanawiyah Aliyah selama 6 tahun. Dari guru-gurunya itu diantaranya saya sendiri yang membina Kiai Abdul Syukur Yusuf itu. Ya, bahkan ketika di Alhamidiyah, karena saya sebelum punya pesantren sendiri, tidak kurang 8 tahun sebagai kepala pesantren di Alhamidiyah Depok. Nah, sehingga ketika hari Ahad ada pengajian itu, bahkan bapak dari Kiai Abdul Syukur sendiri namanya Kiai Haji Yusuf
itu menjadi ketua Majlis Ta'limnya. Sehingga saya hubungan dengan Bapak Abdul Syukur itu, bapaknya Ki Abdul Syukur itu sangat dekat. Ya, ketika alhamdulillah belum punya perumahan untuk guru, ketika awal berdiri tahun 88, saya sendiri ya nginepnya di rumah Ki Haji Yusuf, bapaknya Ki Abdul Syukur, ya. Nah, sehingga karena Ki Abdul Syukur Yusuf ini merasa sudah ya mungkin istiqomah dalam mengajar tadi sampai sekarang, ditambah lagi pertimbangannya bahwa saya sudah membina para santri dari tahun 2004 sampai sekarang Darus Sholihin tadi, ditambah lagi ya sudah memimpin para ulama se-Kota Depok selama 20 tahun, ya, karena saya terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok 4 periode berturut-turut. Jadi dari tahun 2003 sampai 2008, 5 tahun masa khidmatnya. Kurang lebih 100 ulama Kota Depok kumpul dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam untuk menentukan siapa di Depok yang layak, yang pantas menjadi ketua umum memimpin para ulama sekota Depok. Ternyata saya yang doib ini terpilih menjadi ketua umum tahun 2003 sampai 2008. 2008 masa jabatan habis, pemilihan lagi. 100 ulama kumpul lagi, ternyata saya terpilih lagi 2008 sampai 2014. 2014 masa jabatan habis, ada pemilihan lagi, 100 ulama kumpul lagi. Siapa yang layak menjadi ketua umum, mimpin para ulama sekota Depok. Ternyata saya kepilih lagi 2014 sampai 2019. 2019 habis masa jabatan 5 tahun, kumpul lagi para ulama. 100 ulama kurang lebih, akhirnya saya terpilih lagi. Sampai 2024 kemarin. Ya akhirnya sekarang pakai Syabulin Ahmad dan saya sebagai Dewan Pertimbangan. Jadi karena pertimbangan tadi 20 tahun memimpin para ulama se-Kota Depok, 14 kecamatan, jadi ini katanya ya termasuk layak untuk menyandang guru besar ini. Ditambah lagi bahwa kaitan dengan kesanadan ilmu-ilmu, alhamdulillah saya dinyatakan sebagai orang yang punya sanad keilmuan dalam 3 jalur. Yang pertama dalam tilawatil Quran, bacaan Al-Quran, sanad gurunya sampai kepada Rasulullah. Kemudian dalam tahfiz Quran, karena saya juga alumni dari PT IKI Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, punya dosen tahfiz yang punya silsilah sampai Rasulullah. Kemudian saya juga punya sanad dalam Kutubut Turas, kitab dulu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah tadi dengan karya-karya ilmiah ya yang sudah cukup banyak menyebar di masyarakat luas, dan termasuk katanya yang telah mengharumkan nama baik Indonesia, karena pada tahun 1986 saya dinyatakan dalam musabaqah tahfiz Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab sebagai juara pertama Al-Faizul Awal di tingkat nasional waktu itu di Jakarta. Alhamdulillah. Dan pada tahun 1987 menjadi duta negara RI tingkat sedunia di Mekah ya sebagai musabaqah tahfiz 30 juz dan tafsir bahasa Arab tingkat internasional. Sehingga Raja Fahad merasa terharu, akhirnya diberi hadiah selain real juga kitab-kitab, dan yang paling mengesankan adalah Dukhulul Ka'bah Al-Musyarrafah, diizinkannya masuk ke dalam Baitullah untuk sholat berdoa sepuas-puasnya di dalamnya. Alhamdulillah. Nah itu dengan pertimbangan-pertimbangan itulah, dan saya juga kedekatan dengan Kiai Arifin Ilham ketika beliau masih hidup tadi sebagai Dewan Syariah, akhirnya ya Ki Abdul Syukur memutuskan untuk menjadikan guru besar di seluruh Azikro. Jadi bukan di Mampang aja,
tapi di Sentul, di Gunung Sindur, juga di Dar Asyukur yang ada di Pondok Kopi. Begitu. Itu tanggalnya 21 September. Kemudian ya Oktober berarti Pakom, kemudian sekarang ya November baru bagaimana supaya jangan hanya guru besar di Az-Zikro Mampang saja, ke yang tiga lagi supaya dikatakanlah berikan ilmu juga, atau mungkin tepatnya saya ini hanya penyemangat aja dari guru-guru yang ada ya. Jadi menyemangati supaya belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Karena ilmu-ilmu dari para ustadz-ustazah yang ada di sini sebenarnya sudah lebih dari cukup ya. Sudah pada mahir-mahir, ami kuncidan. Kalau saya ya hanya istilahnya memberikan semangat aja, dan ingin ilmu yang saya sudah pelajari tidak kurang 10 tahun di pondok pesantren ya, kemudian ditambah S1 di PT IKI Jakarta, 7 tahun saya kuliah karena persyaratannya harus hafal Quran dan yang lain-lainnya ya, berarti sudah 17 tahun, ditambah S2 di Institut Ilmu Al-Quran, gelar MA-nya 2 tahun, 3 tahunnya tesis, kemudian ditambah lagi S3 di UIN Syarifatullah Jakarta, jurusan tafsir hadis, 5 tahun kuliah, ke 6 tahunnya disertasi dan dinyatakan lulus sebagai doktor ya di bidang tafsir hadis. Nah sekarang jadi guru besar. Nah ini tentunya ingin ilmu-ilmu yang sudah saya kaji puluhan tahun tadi ya ingin sedikit ya kita sebarkan ke pesantren Az-Zikro, baik yang ada di Sentul, di Gunung Sindur maupun di Dar Asyukur dan yang di Mampang ya. Mudah-mudahan ilmu ini walaupun sedikit jadi menambah yang ada, atau katakanlah memberi semangat kepada adik-adik sekalian supaya pada sukses di dalam belajar ilmunya ya. Ya minimal mungkin seperti saya bisa disebutnya sebagai kiai, mimpin para ulama, atau sebagai dokter, sebagai guru besar. Nah mudah-mudahan dari santri Az-Zikro Gunung Sindur juga muncul nanti dokter-dokter, profesor-profesor yang handal dalam ilmu agamanya, insya itu. Jadi latar belakangnya kenapa Kiai Abdul Syukur minta supaya saya menyebarkan ilmu di beberapa pesantren yang beliau asuh atau bina. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian mengenai kitab yang digunakan acuan untuk ya belajar ini apa ya. Ini karena di Mampang sana kajiannya Al-Iksir ya, setelah tamat kaitan dengan Al-Marjan fi Ulumil Quran. Jadi supaya ada keseragaman kita menggunakan Al-Iksir. Ya rencananya mudah-mudahan panjang umur dan pada sehat. 10 kitab yang saya sudah terbitkan itu inginnya ya tamat ini ganti kitab yang keduanya. Yang keduanya tamat, yang ketiganya insya Allah 10 kitab aja ya, mungkin ilmunya tambah banyak lagi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah dalam kesempatan yang berbahagia ini kaitan dengan kitabnya Al-Iksir fi Ulumi Tafsir, dan maaf belum komplit semua, baru sebagian aja yang dapat ya, karena kaitan dengan mungkin persiapannya belum sempurna. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang nanti saya berharap pada megang semua, karena terus terang saja di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu saya baca bab ilmu bahwa tidak mungkin seseorang itu menjadi alim, menjadi ulama manakala ngajinya hanya dengan nguping saja. Istilahnya ngajinya hanya jiping, ngajinya hanya nguping. Apalagi jider ngajinya sambil nyen, apalagi jituk ngajinya sambil ngan.
apalagi jiler ngajinya sambil ngil, ini kayaknya susah untuk jadi alim. Itu harus yang semangat, dan insya Allah akan jadi alim manakala ketika ngajinya itu ya punya kitab dan ada catatan-catatan, insya Allah itu akan bermanfaat. Tapi kalau misalnya ngajinya kayak acara maulid, acara Isra Mi'raj yang biasanya hanya kuping, apalagi cuma ketawa-ketawa, itu biasanya pulang dari ngaji, dari ceramah, ya lupa lagi apa yang disampaikan tadi. Tapi kalau ngaji seperti ini, ada rujukannya, insya Allah kalau lupa juga bisa lihat lagi kepada catatan atau yang kita sudah terjemahkan kan. Ya, jadi nanti kitabnya semuanya insya Allah pada pegang semua, insya. Dan saya berharap kitab yang sudah dikaji ini bisa nanti diajarkan lagi kepada anak kalian ini, calon-calon pemimpin, mungkin memimpin pesantren nantinya, itu ingin supaya ilmu ini bisa disebarkan lagi, diajarkan lagi kepada murid-muridnya, insya. Jadi pahalanya terus menerus dan tasalsul, pahalanya itu tidak ada henti-henti. Kemudian karena ini mukadimah ya, mungkin ada yang nanya apa itu al-iksir fi ulumi tafsir. Jadi iksir itu kalau dilihat dari kamus ya, artinya adalah emas yang murni ya. Emas yang murni itu bahasa Arabnya iksirun. Ada ungkapan kepada Nabi, anta iksirun wa goli ya. Jadi emas yang murni yang mahal harganya. Fi ulumi tafsir, dalam menerangkan ilmu tafsir. Kenapa dikatakan emas yang murni kaitan dengan nama kitab? Untuk menunjukkan bahwa ilmu yang ada dalam kitab ini adalah sangat berharga. Ya, seperti berharganya emas yang murni, bukan emas palsu, tapi emas yang murni harganya mahal. Menunjukkan bahwa ilmu yang kita akan kaji di dalam ini adalah ilmu-ilmu yang sangat berharga, yang sangat penting. Kenapa ilmu ini sangat berharga? Karena pembahasannya dekat ya dengan Al-Quran yang mulia. Karena kalau sesuatu berdekatan, nempel dengan yang mulia, itu sesuatu akan menjadi mulia. Contoh misalnya supaya mudah dipahami, kayak katakanlah misalnya al-jildu, kulit. Kulit, ada pepatah dalam bahasa Arab yang saya masukkan ke dalam buku saya Al-Hikam, ya, kata-kata mutiara hikmah. Di situ dikatakan al-jildu fil mushafi yushammu wal jildu fit tobli yudrabu. Sekali lagi, mudah-mudahan santri Az-Zikra Gunung Sindur pada hafal semua. Sudah hafal belum? Belum? Ya, sekali lagi. Al-jildu fil mushafi yushammu. Ulangi. Al-jildu, yang santri putri ikuti. Al-jildu fil mushafi yushammu wal jildu fit tobli yudrabu. Sekali lagi. Al-jildu fil mushafi yushammu wal jildu fit tobli yudrabu. Apa cuma tadi? Al-jildu fil mushafi yushammu wal jildu fit tobli yudrabu. Terjemahnya udah paham? Artinya al-jildu kulit. Jildu itu artinya apa? Skin bahasa Inggris. Kulit. Fil mushafi, yang nempel di mushaf. Mushaf Al-Quran kan suka di covernya itu bungkus pakai kulit ya. Yushammu, diciumi.
Ya, habis baca biasanya dicium itu Al-Quran, karena hormat kepada Al-Quran diciumi. Wal jildu, dan kulit fitobli yang ada di bedug. Bedug itu bahasa Arabnya toblun, ya, di bedug. Yudrobu, dipukuli. Doroba yadribu dorban, artinya yudrobu berarti fi'il mudhari bina majhul, bukan mukul tapi dipukuli. Sekali lagi, kulit yang ada di mushaf Al-Quran diciumi, dan kulit yang ada di bedug dipukuli. Ini hanya namanya makalah, ya, hanya nasihat, bukan ayat Quran, bukan hadis, untuk memberikan gambaran bahwa walaupun sama-sama kulit, tapi ketika kulit ini nempelnya, dekatnya dengan yang mulia, seperti di mushaf Al-Quran, kenapa diciumi? Karena kulitnya nempelnya dengan Al-Quran yang mulia. Ya, Quran ini sangat mulia, bahkan Allah Ta'ala telah memberikan sifat 4 macam kepada Al-Quran. Yang pertama, Allah mensifati dengan majidun, ya, artinya yang mulia. Bukan pakai zai mazid, itu yang ditambah. Ini pakai jim, majid. Dalam surah Al-Buruj ada ayat, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Jadi Allah mensifati Quran dengan majid, mulia. Yang kedua, Allah mensifati Quran dengan karim, mulia. Seperti dalam surah Al-Waqi'ah, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharu. Karim itu artinya mulia. Yang ketiga, Allah mensifatinya dengan aziz. Dalam surah Fussilat ada ayat, wa innahu lakitabun aziz. Sungguh Quran itu kitab suci yang mulia. Jadi aziz bahkan ditafsirkan oleh ulama dengan adimun nazir, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Kecil, Al-Quran lah yang paling hebat. Bahkan yang keempatnya, Allah mensifatinya dengan Al-Azim, yang agung. Bisa dibaca dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberi kepada Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang. Ahli tafsir menafsirkannya yaitu surah Al-Fatihah, wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Jadi Quran ini Allah sendiri telah mensifatinya dengan 4 sifat tadi yang sangat hebat semua. Nah, karena kulit yang nempel dari mushaf tadi sebagai sampul tadi dekat dengan yang mulia, akhirnya ikut mulia, ya, sehingga biasanya habis baca kita cium karena hormat, padahal sama-sama kulit. Tapi kenapa kulit yang ada di bedug malah dipukuli setiap waktu, ya, bedug kan dipukul lagi. Tidak pernah kita melihat ada orang yang mencium kulitnya, kulit bedug. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak dicium? Oh, karena nempelnya bukan dengan benda yang mulia, ya, paling drum atau katakanlah kayu biasa, sehingga menjadi enggak terhormat, gitu ya. Jadi, nah, kitab ini Al-Iqsir fi Ulumi Tafsir, kenapa dikatakan kitab berharga dan mulia? Karena kan yang namanya ilmu tafsir ini ilmu yang berhubungan dengan penjelasan-penjelasan ayat-ayat Al-Quran, atau yang berhubungan erat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran yang mulia, maka ilmu yang kita kaji juga jelas ilmu yang sangat mulia. Ya, ini dan Ahmad Dimyati Badruz Zaman, maksudnya yang menyusun kitab ini, yang menghimpun kitab ini, nama saya sendiri, ya. Lengkapnya adalah Ahmad Dimyati Badruz Zaman. Ahmad, mungkin orang tua ngasih tahu, ngasih ini
karena ingin supaya ya Ahmad itu kan salah satu dari nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, mungkin supaya akhlaknya ikut kepada ittiba kepada Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Selain Ahmadu juga artinya memuji, mungkin supaya banyak berzikir kepada Allah, memuji-muji Allah. Ya, sementara Dimyati ini ya mungkin orang tua dulu ngasih nama ini karena terinspirasi oleh seorang ulama dari Mekah namanya Said Bakr, ya Said Bakri Syafii Ad-Dimyati ini seorang ulama besar di Mekah yang mengarang kitab I'anatul Talibin, ya Hasyiah dari Fathul Mu'in. Jadi ahli hukum Islam itu namanya ya Ad-Dimyati. Yang ketiganya Badruz Zaman ini, ya Badrun artinya bulan purnama, zaman artinya masa atau waktu. Mungkin maksudnya supaya menjadi ya katakanlah dai, ya baik di Indonesia pun di internasional. Karena saya alhamdulillah sudah 2 kali diundang di Amerika Serikat ceramah, dan di sana itu ceramahnya bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi sebulan penuh. Karena kita berangkat ke Amerika, baik yang pertama maupun yang kedua, 2 hari sebelum puasa, sebelum Ramadan, pulang lagi ke Indonesia ke Depok 2 hari setelah Lebaran. Berarti sebulan penuh ada di Amerika Serikat. Juga 2 kali ke Kanada, ke Hong Kong juga pernah untuk berdakwah di sana. Nah, mungkin orang tua ada kaitan dengan Badruz Zaman ini supaya ketika memberikan ceramahnya setiap saat bagaikan badrun, yakni bulan purnama yang menyejukkan kepada umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di bawahnya Al-Ustadzul Jami'i di Mahadil Hamdiyah Al-Ali Dakwah Islamiyah sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Al-Hamidiyah. Kemudian wa Ma'hadi Dirasat fi Ulumil Quran dan sebagai dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya, ini sebagai informasi aja kepada hadirin hadirat dan para santri. Nah, selanjutnya mungkin dalam kaitan dengan pengajian pertama ini kita mukadimah saja, kita baca ya sebagai pendahuluan. Kalau di Mampang Indah 2 sana Azikro, sebelum saya memberikan terjemah dan menguraikan itu ada salah satu ustadz atau ustazah yang ya membacakan bahasa Arabnya yang ada di kitab ini, ya walaupun hanya membaca bahasa Arabnya aja, nggak nerjemahkan. Ya, mungkin nanti di sini juga sambil latihan membaca kitab gundul, ya ada yang membaca dulu, baru setelah dibaca beberapa paragraf, saya stop untuk saya terjemahkan dan uraikan. Jadi karena sekarang ini baru pertama, biar saya aja yang membacakannya ya langsung ya, lagi masih muqaddimah. Coba diperhatikan, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatun, pendahuluan. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji lillah bagi Allah. Allazi anzalal Qur'ana Arabian. Yang telah menurunkan Al-Qur'an Arabian itu dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian dapat memahami. Sebenarnya saya tulis ini ya namanya dalam ilmu balaghah itu ada iktibas, mengutip dari ayat Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Perancis, apalagi bahasa Jawa, bukan ya, tapi bahasa Arab. Ini ingin bertanya, bukan ngetes ya, cuma ingin nanya aja santri Azikro Gunung Sindur
kaitan dengan hafalan Qur'annya sudah sejauh mana. Yang ingin saya tanya di sini, ada ya firman Allah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dengan bahasa Arab. Bunyi ayatnya minta ditebak nama surah dan ayatnya aja. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Yang menjadi pertanyaannya, coba adik-adik diperhatikan supaya ini jadi ilmu, mudah-mudahan jadi ingat terus sampai tua nanti, nggak lupa-lupa bahwa kalian pernah ditanya oleh saya kaitan dengan ayat yang berbunyi Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini ada di surat apa? Surat Yusuf. Sahih? Ayatnya ayat berapa? Ayat? Ini karyanya kayak ragu-ragu nih ya. Yang yakinnya, yang mantapnya. Suratnya Sahih surat Yusuf, ayatnya ayat As-Saniyah, ayat tu ya, ayat 2. Kalau ragu-ragu atau kayaknya benar enggak nih ya, bisa dicek dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Jadi dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2 Allah nyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wallazi hafizahu, dan Allah yang telah menjaga. Qailan fihi, seraya berfirman fihi padanya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizu. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami akan selalu menjaga. Ini juga ada ayat ya dalam Quran. Siapa yang sudah tahu surah apa? Al-Hijr ya. Ayatnya ayat Tis'atun 9. Ayat berapa? Ayat 9 itu artinya 9. Di sini biasa bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, yes. Nah, ya, berarti sama ya. Wassalatu wassalamu, dan rahmat dan salam Allah ala man khotobahu biqaulih, semoga tercurah kepada Rasulullah yang telah Allah menyerunya biqauli dengan firman-Nya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-zikra Al-Qur'an litubayyana lin-nas, supaya engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Ini juga ada dalam Al-Quran. Siapa yang sudah tahu surat apa? Ya, ayatnya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ada yang sudah tahu surah apa? Tabat ya. Jadi ada dalam Al-Quran surah An-Nahl. Surah apa? An-Nahl, bukan An-Namal ya. Kalau namal semut, ini An-Nahl lebah ya. An-Nahl ayatnya arba'ah wa arba'in 44. Arba'ah wa arba'in 44. Ayat berapa?
44. Kalau ragu-ragu bisa dicek sendiri benar enggak ya. Ayatnya ada di surah An-Nahl ayat 44. Insya Allah tidak meleset ya, hafalan saya bisa, artinya tepat insya Allah. Wa ala alihi, dan moga salat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, wa ashabi, dan para sahabatnya, alladzina bima jaa bihi mu'minun, yaitu orang-orang yang dengan apa yang Rasulullah ya datangkan bihi dengannya, mukminun ya mereka beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan wa ba'du, dan adapun ya sesudah itu. Ini ketika saya mengucapkan wa ba'du ini di Az-Zikra sana, ada yang masih ya belum paham kaitan dengan karena kan ada yang bacanya lafaz ba'du ini, ada yang ba'da, ada yang ba'du. Kenapa istilahnya didomahkan dal? Karena ketika misalnya ada orang yang berkata begini, Ustadz atau santri, nanti di rumah saya ada syukuran, datangnya ke rumah saya nanti ba'da asar atau ba'da maghrib. Tidak pernah kita dengar nanti datang ba'du maghrib ya, atau ba'du asar. Ada enggak? Tapi yang ada ba'da maghrib atau ba'da asar. Itu dalnya selalu di fathah, nasab. Tapi kalau orang yang sedang khutbah atau ceramah, bahkan MC yang sedang menjadi protokol, itu biasanya dalnya selalu didomahkan. Contoh misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'da ba'du. Didomahkan tuh. Amma ba'du. Enggak ada yang amma ba'da, tapi ba'du. Kalau tadi ngajak syukuran ke rumah, ba'da. Tapi kalau pidato ceramah ya di ujungnya amma ba'du. Alasannya sudah pada bisa. Kenapa di satu saat dibacanya ba'da, tapi di saat lain dibacanya ba'du? Sudah tahu jawabannya? Belum? Ya, nanti kalau di akhir pengajian mungkin ada tanya jawab, kita kalau perlu bisa ditanyakan dan kita akan memberikan jawaban ya. Kita lanjutkan, fa inna khairu ma surifat bihil juhud, maka sungguh sebaik-baiknya waktu yang digunakan padanya dengan sungguh-sungguh. Wastagola bihil ulama, dan para ulama telah sibuk dengannya takliman, mengajarkan, watafsiron, dan menafsirkan, watafahuman, dan memahami, wadirosatan, dan mengkaji, wastinbaton, dan penggalian-penggalian hukum. Kitabullah adalah kitab Allah. Kitabu ini sebagai khobar inna ya. Isimnya fa inna khaira, khobarnya kitabullah adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Alladzi la yatihil batilu, yang tidak kedatangan padanya kebatilan, kepalsuan. Mimbaini yadaih, di hadapannya, wala min khalfih, dan tidak pula dari belakang. Tanzilum min hakimin hamid, diturunkan dari zat Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya, ini juga ada dalam Al-Quran di surah Fussilat ya. Bahwa kitab hidayatin, maka Al-Quran itu adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Wa dusturu ummah, dan undang-undang bagi umat Islam. Wala syaka, dan tidak ada keraguan lagi. Annal ummata, bahwasanya umat Islam, tatakhabbatul yaum, telah tergelincir, terperosok pada saat ini, fi zulumatil jahiliyah,
dalam kegelapan masa jahiliyah. Wa tadriku fi ibadatil mal, dan telah tenggelam dalam beribadah mengabdi kepada harta. Wa laysa laha min munkizin illal Islam, dan tidak ada baginya daripada penyelamat kecuali agama Islam. Antorikil istirsyadi, dengan cara ya memberikan atau mengambil bimbingan bita'alimil Quran, dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Wa minal badahi, dan di antara hal yang nyata, annal amala, bahwasanya amal bihadhihi ta'alimi, dengan ajaran-ajaran ini, la yakunu, tidak mungkin ada, illa ba'da fahmil Quran, kecuali setelah memahami Al-Quran, wa tadabburihi, dan menghayatinya, wal wukufi ala ma hawa min nusin wa irsyad, dan dia ya setelah memperhatikan apa yang terkandung di dalamnya dari nasihat dan bimbingan. Wa hadza la yatahaqqaqu, dan ini tidak mungkin terrealisir illa antarikil kasfi wal bayan, kecuali dari jalan mengungkap dan menjelaskan, mimma tadullu alaihi ayatul Quran, dari apa yang menunjukkan atasnya ayat-ayat Al-Quran. Wa huwa ma yusamma bi ilmi tafsir, yaitu yang diberi nama dengan istilah ilmu tafsir. Wal miftahu, ilmu tafsir itu merupakan kunci lihadhil kunuzi, bagi gudang-gudang ini, wadhahoir, dan yang tersimpan ini, allatih tawahadal kitab, yang terkandung dalam kitab al-azim, yang agung. Babidunihi, dan tanpa dia, la yumkinul wusulu, tidak mungkin sampai ila hadhil kunuzi wadhahoir, kepada gudang-gudang dan simpanan-simpanan berharga ini. Wala ali wal jawahir, dan intan-intan dan mutiara-mutiara. Mahma balagon nas fi tardidi al-fajil Quran, sekalipun manusia sangat mengulang-ulang lafaz-lafaz Al-Quran, wa qara'u ayatihi, dan membaca ayat-ayatnya, fi kulli lailin wa nahar, pada setiap malam dan siang. Artinya kalau hanya baca saja, tapi kalau nggak belajar ilmu tafsirnya, sulit untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran tadi dengan baik. Wa sama itu hadzal kitabah, dan aku telah memberi nama kepada kitab ini Al-Iksir fi Ulumi Tafsir, yaitu kitab Al-Iksir fi Ulumi Tafsir. Wa ma li fi hadzal kitab illa jam'u wa naql, dan tiadalah bagiku dalam kitab ini kecuali hanya jam'u, menghimpun, wa naqlu, dan mengutip, min kutubi masyahiril ulama, dari kitab-kitab para ulama yang sudah populer, fil qadim wal hadis, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Saharu ala khidmatil kitabil aziz, sahar itu mereka melek, tidak tidur, dalam rangka berkhidmat kepada kitab yang mulia. Ibtigo awajhilah, semata-mata mencari keridhaan Allah. Wa ma misli illa ka misli insanin, tiadalah perumpamaanku ini kecuali seperti ada seorang manusia. Ro'a jawahiro, yang melihat permata-permata. Wala alia, dan mutiara-mutiara. Wa duroron saminatan, dan mutiara-mutiara yang berharga. Muba'thiratan, yang berserakan huna wa hunaka, di sini dan di sana. Fajama'aha, lalu dihimpunnya, wa nadhamaha, dan disusunnya, fi aqdin wahidin, dalam ikatan yang satu. Wa hakaza, dan demikianlah, karena misli, ada perumpamaan saya, fi hadzal kitabi, dalam kitab ini. Haitsu jama'tu, di mana aku menghimpun, wa naqaltu, dan menukil, ma qalahu wa katamul ulama mutaqaddimun wal mutaakhirun, apa yang sudah ditulis, dikatakan dan ditulis oleh para ulama terdahulu dan terkemudian. Fi kutubihimul qayyimah, dalam kitab-kitab mereka yang berharga. Jadi kalau saya simpulkan bahwa buku ini sebenarnya kutipan dari beberapa pendapat para ulama yang sangat alim, yang sangat mulia dan berharga. Diumpamakan seperti seseorang masuk ke dalam sebuah kebun bunga yang sangat banyak bunga-bunganya.
Namun bunga-bunga itu berserakan, ada yang di timur, ada yang di barat, di selatan, di utara, ya, enggak menyatu. Akhirnya bunga-bunga tadi dipetik dan dihimpun dalam sebuah tempat kayak pos bunga, akhirnya menjadi kelihatan indah. Nah, demikian juga saya ngutip dari beberapa ya karya-karya ulama yang sangat alim. Mungkin perlu juga di sini diinformasikan bahwa kitab kecil ini yang saya himpun adalah tidak kurang rujukannya dari 10 kitab yang dikarang oleh para ulama yang masyhur. Bisa dilihat di halaman 66 Sitah Wasitin, ya, Sitah Wasitin. Itu halaman 66 di Al-Maroji, yakni rujukannya atau referensinya. Ismul kitab nama kitab, ismul mu'alif nama pengarang. Bacanya jangan keliru, jangan ismul mu'alaf, ya. Ya, beda artinya mu'alaf dengan mu'alaf. Mu'alaf yang harus dijinakan karena baru masuk Islam. Kalau mu'alif artinya pengarang kitab. Yang pertama, untuk diketahui aja, ini rujukannya Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Mana Khalil Al-Qattan, ya. Yang kedua, At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Muhammad Ali As-Sobuni. Yang ketiga, Ulumul Quran wal Hadis karya Ahmad Muhammad Ali Dawud. Yang keempat, Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Syekh Imam Badruddin Az-Zarkashi. Yang kelima, Manahilul Irfan fi Ulumil Quran karya Abdul Azim Az-Zarqani. Yang keenam, Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang ketujuh, At-Tafsir wal Mufassirun karya Husain Muhammad Az-Zahabi. Kemudian yang kedelapan, Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Qurtubi. Yang kesembilan, Tafsir Al-Manar karya Sayyid Rashid Ridho. Yang ke-10, Muqaddimah fi Usuli Tafsir karya Imam Ibnu Taimiyah. Ini semuanya merupakan rujukan dari kitab yang sederhana ini, ya. Kemudian wallaha nas'alu, dan hanya kepada Allah kami mohon. Bacanya bukan wallahu nas'alu, tapi wallaha nas'alu. Disebutnya takdim mahakuh takhir, ya, mendahulukan maf'ul bih daripada fi'il dan fa'il karena ada tujuan hasr atau membatasi. Seperti dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut susunan normalnya fi'il fa'il dulu baru maf'ul bih. Harusnya na'budu iyyaka. Na'budu fi'il fa'il, kami beribadah kepada engkau. Tapi dalam Al-Qur'an maf'ul bihnya didahulukan, iyyaka na'bud. Sehingga terjemahnya menjadi hanya kepada engkaulah kami beribadah. Disebutnya adat hasr. Adat hasr itu diantaranya takdim mahakuh takhir. Di dalam kitab Johar Maknun, sebuah kitab balaghah, alhamdulillah saya sudah hatam, bahkan syarahnya namanya Uqudul Juman juga hatam. Itu ada bait yang berbunyi, ada watul hasri illa wa innama akun wa takdimun kama taqaddama. Jadi takdim di sini menjadi hasr, yakni membatasi. Sehingga terjemahnya wallaha, dan hanya kepada Allah nas'alu kami memohon, ayyamunna alaina bil hidayah wassalah. Semoga Allah memberikan nikmat kepada kami bil hidayah dengan petunjuk, wassalah dan kebaikan. Wa yujannibana, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kami anis syaqawah, daripada celaka, wal giwayah ini dan sesat. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan mudah-mudahan kitab yang kecil ini, yang sederhana ini, menjadikannya ikhlas liwajhil karim, semata-mata untuk zat Allah yang mulia. Wa sababan lil fauzi bi jannatin na'im, dan menjadi penyebab untuk sukses meraih surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi tujuan saya nulis buku ini, menghimpun buku ini supaya sukses meraih surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Karena surga ini jelas menjadi harapan semua umat Islam.
Dan ada riwayat mengatakan kullu na'imin za'ilun ila na'ima ahlil jannah wa kullu hamin munqati'un ila hama ahlin nar. Setiap nikmat pasti akan sirna, akan hilang kecuali kenikmatan ahli surga.